kan, ya udah tuh piala. Kata gua nggak mau, gua pulang gua gitu kan, kalau bahasa kasarnya gitu kan. Itu pertama kali gua ditonjok orang di situ. Memang semua orang ya segalanya butuh uang, pakai uang. Tapi uang itu bukan segalanya. Betul. Setengah 7 lari dari gerbang. Kak, baju saya mana kak? Semua langsung wah. Wah, di situ gua ngalamin lomba paling semangat di situ doang. Nah, itu sih emang penting kan? Penting ya. Sekolah tuh kita mengajukan sekian kegedean. Gitu kan? Kita ngajuin contoh berapa juta gitu. Oh ini kegedean kayak gini. Dikasih ngepas doang tuh pas. Hanya untuk daftar, terus untuk transportasi mobil ataupun makan segala pas kan. Sekarang kita punya teman. Terus kadang yang namanya udah di lapangan, air yang kita siapkan 2 kardus habisnya 4 kardus. Karena pulangnya terlalu larut malam, anak udah lapar lagi, ya mau makan lagi buat mereka gitu. Ya apa arti sebuah rupiah gitu. Iya sih. Tidak bisa. Memang semua orang ya segalanya butuh uang, pakai uang. Tapi uang itu bukan segalanya. Betul. Apalagi lu buat ngejalanin hobi lu ya. Iya. Kayaknya emang gue ngeliatnya sih lu seneng banget sama anak. Iya, dalam artian kalau lu udah seneng sama anak, apapun deh, lu mau kayak gimana, asal anaknya nurut Nah, gua, asal dia senang. iya, dia mau apa, kita sebisa kita. Iya. Gitu ya. Mereka minta nggak aneh-aneh kok. Di saat mereka kumpul, kak, ayo kak magang. Alah, paling berapa duit? Oh. Anak mereka kumpul, happy, kita bahas kedepannya bagaimana. Ya, ayo kan jadi mereka dekat sama kita. Iya, benar. Kita Itu salah satu ya cara saya. Nah, Itu cara. Kan beda-beda. Ada yang dengan keras, ada yang dengan ngediumin anak ataupun baik banget. Kalau saya ada waktunya di saat keras ya keras. Tapi keras juga bukan mukul ya. Kerasnya hanya keras didikan di sini Ya. seperti apa gitu. Saya paham. Ya, paham. Kalau Jadi di sini, dan dulu kak. Iya. Jadi di sini itu maksudnya keras itu disiplin yang penuh tujuan. Cakep. Itu lah. Ya. Disiplin yang penuh tujuan. Harus dijelaskan tuh. Terkadang setiap pembina punya caranya masing-masing. Enggak, jadi lu nggak harus ngikutin caranya kan dia yang harus ikut manggang-manggang. Nggak usah. Nggak harus. Kalau nggak ada duit gimana? Nah iya, bener. Ya maksain juga. Gue belum dapet nih kak, belum dapet jawaban lu perbedaan pramuka dulu sama sekarang. Nah, pramuka dulu tuh mungkin kalau kata gue sih dari hati. Kalau yang dulu, Ya, dari hati karena sekeras apapun kita dididik, kita senang menjalani. oh ya, Kalau sekarang nih, kita bingung dilema, mau keras sedikit, mereka bubar, mau kita lembut banget, mereka lenje. ngaruh nggak sih kak sama media? Dulu kan ya, karena gue juga seangkatan. Ya. Dulu tuh kita permainan itu yang kita punya di teman-teman rumah ya. Paling yang main petak umpet, Nah. galasi, gobak sodor kayak gitu. Kalau yang sekarang kan mereka, yang sekarang nih ya, Yang sekarang. yang anak-anak yang sekarang tuh ada media sosial, Ya, terus kan? Itu warnet. Jadi anak tuh karena lingkungan dulu senang dengan keramaian. Seneng dengan keramaian. Kalau dulu, Lihat aja kita ke depan rumah gitu, anak-anak main petak umpet. ya, Gua SD masih main kelereng loh. iya, Iya kan? kelereng pasti. Anak sekarang mana mau anak SD main kelereng? Kenapa? Dia udah senang sendiri dengan HP gitu. Karena ada gini nggak ada kelereng digital. Ada kelereng digital, jadi mereka nggak tahu lah bentuk kelereng tuh. Katanya kan yang di kelereng tuh ada kertasnya, ya kan dalamnya. Padahal itu cairan nggak? Cairan. Jadi anak sekarang tuh lebih senang sendiri kalau kata saya. Dia di kamar pun sehari 2 hari kuat. Asal Ada HP, asal ada HP plus internet. ada. Karena juga ada kayak banyak yang depresi gara-gara nggak ada ini. Ya, karena itu. Cuman kan harusnya Nggak banyak sih tapi harus ada batasan juga. Harusnya. Ada batasan dari orang tua tuh. Ini kembali peran tuh orang tua. peran orang tua ya. Kita mah apa yang sebenarnya Karena- bina? Gini kali ya, lu ngedidik bisa powerful dalam artian 100% semua ilmu lu dikerahin, tapi kalau nggak ada peran pembantu dari sosok orang tua, Nggak lu bisa. 100% lu bisa gagal. Nggak bisa. Gagal Ya. atau berkurang? Nggak bisa. Gagal berarti. Ada. Jadi berarti orang tua itu penting banget. Penting lah. Penting. Gue pernah ngalamin masa emas 2017-18 ya. Sama karena 19-20 gue kurang tua ini. Karena apa? Orang tua anak-anak pramuka itu ya hampir seluruhnya dukung. Hampir seluruhnya. Sinkron dari pihak sekolah. Karena kita nggak bisa berangkat kalau nggak ada jam sekolah.
dan orang tua itu sinkron. Orang tuanya ngedukung, kemana aja diikutin, didukung sampai latihan malam. Latihan malam lu pada latihan malam? Lomba besok malam latihan. Wah, Karena apa coba? Karena apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia ujian nasional. oh itu jadi nasional. Nah, Minggu lomba. Dia kekeh. Itu ngeganggu. Kita nggak latihan. Oh pas ujian nasional nggak latihan? Enggak. Jadi lu mikirnya itu buat hiburan anak-anak itu Hiburan aja. tur wisata boleh juga. Lomba terakhir. Oh lomba terakhir. Jadi sekolah itu kali. Iya buat anak itu. Oh iya. Lombanya Saya sekolah sama- itu. Iya di sekolah itu. Jadi karena emang orang tua mau ngesebodohin aja, karena satu percaya sama kita. Bahkan sampai sekarang anaknya udah SMP pun orang tua masih komunikasi. Itu orang tua top. Iya, karena dia minta, Kak, ini anak saya gini-gini, coba gimana Kak? Bahkan kita sering satu lagi main, ada orang tua yang main ke sini gitu. Nah itu masa yang luar biasa. Saya ngedaftarin anak karena ngirimnya itu 5.000. 2.000 putra putri untuk kelas 5 3 4 5. Nah 1.000-nya kelas 6 khusus tuh kelas 6. Nah dia latihan dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 10. Orang tuanya nggak mau Sekolah ikut. iya sekolah kan malam. Gila lu. Dia jam 7 sampai jam 10. Iya, Orang dulu jam 9 kan? Lah, percaya gua. Enggak dulu kan. Dulu tuh pas gue sekolah itu gua Iya, ada sekolah. larangan kalau misalkan tidur di 10 itu diambil setan lah inilah apalagi Dulu ya? iya keluar maghrib tuh nggak boleh dulu tuh gua. Jadi lu tuh hitungannya jam 7 habis kisah banget kayak maghrib belum bisa. Belum bisa. Nyampe jam 10 malam. Orang tuanya ada tapi. Oh tapi orang tuanya ikut. Nemenin sampai jam 10. Gila juga tuh orang tua. Orang tua gila itu. Gila apa ya? Dukungan itu gila. Dalam artian dukungannya. Iya, gila itu. Dia sampai gila keren gitu ya. Sampai nemenin. Takjub. Saya bilang nih, Pak, Bu, tinggalin aja nggak apa-apa. Jam 10 jemput. Ya, ada yang pulang, tapi ada banyaknya nemenin. Ngeliatin gitu ya. Gue mikir, aduh, kalau diliatin mau nggak pede gitu. Kan. Akhirnya, ya cuek aja lah gitu. Udah kan nggak apa-apa gitu. Udah gitu ya, latihan udah jam 10. Gue merasa cukup. Gua merasa Ya, cukup ya. tapi kadang ini nih. Anaknya bilang gini, Kak, yakin kita lomba kayak gini doang? Gue bilang, lo kamu kan tur doang, kalian kan cuma tur. Berarti anak-anak punya obsesi juga ya kak? Semangatnya yang tinggi. Oh semangat. Semangat. Bukan obsesi ya? Bukan obsesi. Terkadang ada juga kak yang ngedidik buat si anak punya obsesi. Ya, Bukan punya semangat ya, punya obsesi buat mendapatkan sesuatu. Kalau ini mah, ya obsesi mendapatkan sesuatu pasti mendapatkan pengalaman. Oh pengalaman. Nah, itu yang penting. Pengalaman tuh ilmu yang sangat berharga itu. Iya. Tidak bisa diukur dengan rupiah kan. Mm-mm. Ya, jadi kata anak-anak, Kak, masa kita lomba kayak gitu doang? Perasaan kita belum deket, dia bilang gitu. Ini udah jam berapa? Akhirnya ada ketua regunya sampai, Kak, bagaimana kalau kita nginep? Dia bilang gitu. Sampai nginep anak SD. Minta nginep, dia minta. Oh minta, tapi nggak dikabulin sama lu. Gue bilang gini, kalau mau nginep, tuh orang tua masih ada, samperin. Coba negosiasi. Izin. Betul tidak? Negosiasi apa Kak? Udah izin gitu sana, kamu mau bahas, boleh apa enggak? Nyamperin dia. Separuh boleh, separuh enggak. Nah, dilema kan? Ambil di tengah. 30 menit lagi harus maksimal. Akhirnya, ya ini kita milih pulang tapi 30 menit lagi latihan lagi saya. Nambah waktu latihan sampai setengah 11. Gila, bener lu. Yang lebih gila tuh mereka masih minta latihan sampai malam. Oh. Cuman gue nggak mau, gue nggak Iya. mau ngerusak kepercayaan. Lu nggak enak juga. Iya. Kalau yang udah ngejemput aja jam setengah 10, gue yakin. Gue greget padahal Iya. belum maksimal gitu kan. Akhirnya ya udahlah, oke pulang setengah 11. Besoknya datang dengan semangat tinggi, beda. Gue sering lomba ngalamin ngeliat wajah anak pagi hari ya. Bila mana anak pagi hari dengan ceria segala apa, dia hawanya beda, bawa hoki kalau bahasa gue. Ya. Tapi kalau datang udah gitu tuh ya udah, penyakit. Itu dampak ya kayaknya ya. Dampak. Pertanda ya. Mental anak. Mental karena gue ngalamin tuh, bayangin coba. Hamil 7 mau lomba, anak sakit, Anak sakit. Danton lagi, Indru. ketua umum. Oh ini yang pernah kalah di sana itu ya? Di lomba sana kan? Iya, tapi kan juara umum PBB dong. Oh juara umum PBB. Siapa macam aja. Kita bisa ngebanggain juga ya. Ya harus itu baik. Karena itu apa namanya ya? Comeback lah, bahasa udah lama kita. Oh, iya, benar. Baru mau lomba lagi. Stres nggak lu hamil 7 dia sakit. Bener. Orang tua udah bilang nggak ngizinin, gua udah mohon-mohon. Untung anaknya yang mental yang apa? Semangatnya tinggi. Gua bilang dia udah hafal apa, udah usah latihan.
Nah kan keterangannya kurang satu diskualifikasi. Dia nggak datang otomatis Langsung gagal lomba. gagal lomba daripada lu capek-capek sampai Iya. udah stop. Tapi kan tetap kita latihan sampai mau lomba. Di saat pagi-pagi gue nungguin, yang lain nungguin, udah pada nunduk. Mereka semangat tapi nunduk karena nggak ada, belum datang. Setengah 7 lari dari gerbang. Kak, baju saya mana kak? Semua langsung wah, wah di situ gue ngalamin lomba paling semangat di situ doang. Lomba di situ ya. Ya karena apa? Semangat anak. Semangat anak. Itulah. Sebenarnya kita kalah sih sama semangat anak ya. Kalau anaknya semangat banget ke kita juga. Kebawa semangat. Kalau misalnya di TV mah belakangnya ada api nih kan. Bisa jadi. Iya. Jadi kita jadi tetap semangat, kebakar gitu kak. Kalau kita semangat mereka enggak. Ya itu kacau. Kacau. Banyak yang kayak Kembali gitu. ke orang tua. Betul. Makanya kalau orang tuanya ngedukung, Doktrin orang tua ke anak ya. ya makanya gue sebelum ke anak orang tua dulu gue deketin. Oh. Ya. Ya gimana nih orang tuanya nih? Semua orang tua. Oh semua orang tua. Kalau ada yang bening dikit mah ya Beda lagi. Beda lagi lah istilahnya. Iya, boleh. Tapi yang enggak ini ya, yang Kita enggak bahas di belakang ini Iya, ya. jangan di sini enggak enak ya. Ya kita bahas di sini. Tapi yang tidak ada suaminya maksudnya gitu. Oh, iya. Boleh banget jangan. Enggak kan lu contoh lu ngejar tetehnya atau kakaknya Iya, itu bibinya. sambil menyelam minum air. Jangan dibahas, jangan dibahas. Oh iya, Jangan dibahas di sini, jangan dibahas. Tahu ayam. Ya itu mah dikit. Kita kan sambil iseng dong. Kamu anak berapa? Anak kedua, kakak kamu langsung cowok. Ya, cewek cowok. Cewek atau cowok? Ya kalau yang cewek langsung kita kepoin. Nah. Gitu. Kalau yang laki-laki tutup. Tutup udah sekata ya. Itu mah. Nah gimana lanjut. Kacau ini kacau. Coba gimana lagi? Ya jadi kalau emang orang tuanya sudah ngedukung total, kita akan lebih total gitu. Jadi semangatkan kembali ke orang tua. Semangat kita mah kembali mana anak. Betul. Kita duduk nih, nungguin mereka datang. Mereka lengkap, kita semangat. Tapi di saat mereka cuma tuh, mereka kurang satu, kurang dua, kita ngajarin ini. Besok dia datang, diajarin ulang. Iya. Berarti ngaruh banget tuh ya. Ngaruh maksudnya saat kita udah ngebentuk satu regu atau dua regu khusus itu kalau misalkan satu hilang ke semangat kita juga Berpengaruh, bahkan anak pun sama. Oh kan anak juga. Anak juga dia bilang, "Ih, ini kemana sih nggak latihan?" Sampai pulang latihan dia samperin, ditanya kenapa. Ya, kesal juga sih ya mereka. Kita harus Mereka dianiaya, kasih tidur atau main, gitu kali ya. makanya gua ingat pesan dari pembina lo ya, yang almarhum. Kalau kita mau membentuk pasukan, kita kumpulin orang tuanya, kita ngobrol. Bahkan kemarin terakhir lomba gue ya, lomba dia mempertahankan juara umum tapi gagal. Kandas. Itu yang baru putra sama putnya SD sama SMP. Itu sekolah ngeluarin duit. Udah ngeluarin duit? Enggak, orang tua. Oh gila itu. Patungan mereka. Maksud gua sekolahnya tahu kan nih orang tuanya nyampe ngeluarin duit? Tahu karena khususnya sekolah lagi nggak ada duit. Karena Bosnya belum cair. tapi gini ya kak, kalau gua nih ya, gua ngerasanya kalau misalkan gua atasan, ada bawahan gua yang minta duit, walaupun gua lagi nggak ada duit, gua pasti ngusahain apa aja. mengusahakan. Iya, minimal inilah nyari cara atau jangan sampai kita udah nyusahin anak. Maksudnya anak kan ngebela lebih nama sekolah kak. Prinsip kita sama. Gitu. Kan nggak semua orang Emang nggak semua orang, cuma ini gua ngibaratin diri gua sebagai jadi atasan. Kalau misalkan ada bawahan gua yang maksudnya pengen ngebangkitin nama lembaga gua, Iya. atau bisa jadi loh, gua juga bangga. Aku pasti banget. Maksudnya gua bisa ya nggak menutup kemungkinan. Sekarang kan banyak media-media ya datang ke sekolah, media nanya gimana nih kemarin anaknya berprestasi. Kan kita yang maksudnya kita yang dibunga-bungain. Ya, justru padahal mah yang kita mah kayak ngapa-ngapain nih, tapi mah yang dibina. Iya. Kan ada yang lucu juga, kita udah berjuang, disetujui enggak? Enggak setuju loh. Nggak setuju. Lo pernah ngeliat lomba ya? Ini lu mempertahankan juara umum atau Waktu mau juara umum itu. Oh, mau juara Waktu umum mau itu. juara umum, kita nggak direstuin. Tapi kita nekat. Ada uang kas waktu itu. Waktu itu ada uang kas, kita berangkat. Dapat juara umum, dia bangga banget. Sampai ngundang wartawan gila. Gua nggak ada suara sampai wawancara, gua mau jawab apa? Ya. bener. Ya. Karena itu tadi kayak gue bilang, kalau misalkan atasan ngerasa lebih ini, kalau maksudnya ada faktor-faktor yang inilah di hati dia tentang pramuka, dia minimal ngasih dukungan walaupun nggak ada dukungan pakai. ini ya. Iya. Ada dukungan yang lain lah. Gua tuh nggak harus
nih uang enggak sih kalau dia karena lu ngerasa lu mampu. Iya benar. Karena kita udah gitu kan, pakai anggaran ini bisa, pakai anggaran ini bisa, contoh pakai uang kas bisa tutup. Kita cuma bilang ya silakan, kalau nggak ngobrol lah, nih Pak Deden sekolah nggak ada duit, bapak nggak bisa mengusahakan, bapak pengen banget ini berangkat, gimana ya solusinya gitu. Iya. Kalau bahasa kasarnya mau pinjam dulu, nah kan gue bisa jawab, nggak usah Pak, ada uang kas buat berangkat gitu kan. Karena kita uang kas lomba dengan anak hanya 16 orang, pembinanya 2 orang, cukuplah makan satu segala segini. Itu udah enak, gitu kan. Di saat menang dia mau bangga ya, kita nggak masalah. Lo pesan gini loh, lihat lo, senyum-senyuman apa itu namanya kata gue kalau bahasa ini ya. Oh pas menang nih, pas menang ya. Pas kemarin gitu, pas orang tua ngeluarin uang. Jadi gua abaikan ke mereka, Kak latihan kapan? Gua bilang gini, kita belum ada hasil dari pas sekolah, dari pihak sekolah ya. Akhirnya mereka udah ngeluh, terus udah gitu ada orang tua kan yang datang, yang namanya orang tua kan sudah datang gitu. Dia nanya, Kak ini si ini namanya kita sebutin kok murung gini, gue jelasin ini dia pengen latihan sama saya dari gini dari ACC karena kita belum dapat respon. Capek-capek latihan batal lomba itu mental hancur ya. Mendingan kita tahan dari sekarang. Mending latihan mingguan aja gitu, nggak usah latihan rutin. Kadang ada yang mikir takutnya kita latihan enggak dibolehin latihan gitu. Dan maksudnya enggak dibolehin latihan. Jadi ini tuh lo cerita lagi latihan rutin mau menuju lomba. Nah, ya. Dan sampai dia bilang gitu loh, Kak emang lomba habis berapa duit? Itu orang tua, anak kecil kelas 6. Edan. Dia bilang, Kak lomba habis berapa duit? Gue bilang gini nih, kita hitung aja. Saya mobil sekian, makan kalian, daftar. Itu sih yang paling penting. Itu nggak apa? ya. Akhirnya dia bilang gini, Kak buat daftarnya kita pakai uang kas cukup nggak? Kan yang uang kas kan mereka bendahara. Iya. Dulu itu kan bukan dia, ada pembantu pembina. Kalau buat daftar sih kakak ada. Gue bilang gitu. Buat daftar, tapi kan kita butuh mobil, butuh makan. Ya udah Kak, mobil berapa duit kita patungan. Punya anak kecil, anak kelas 6 kata gua. Kita patungan. Makanya gua maksain berangkat SD SMP loh. Gua kalau tahu itu SMP nggak gua berangkatin. SMP udah matang, udah siap latihan, udah siap ya. Sekolah oke, anak siap. Jadinya kita namanya bawa 2 konsentrasi pecah dong. Kayaknya gua bilang mobil kita bisa sampai 1 juta. Ya udah Kak, kita kan ada 16 orang loh. Mobilnya 1 juta, makan 600 cukup nggak Kak? Gue bilang gila nih anak. Mikirnya sejauh itu. Iya tetap yang gila gitu. Gue bilang nih, kamu kok mikir ke situ kenapa? Ya Kak kita udah kelas 6, kapan lagi kita lomba buat SD? Akhirnya gue bilang ini, kita nggak bisa ambil keputusan, terkecuali kita ngobrol sama semua orang tua. Ya udah kan, ntar malam kita orang tua kesini, oh kesini, kumpul malam-malam. Akhirnya dia nanya, Kak, emang malam mau ada rapat? Ya Bu, mau rapat saya mau nyampein. Jadi sekalian gue mau bahas kalau emang orang tua setuju kita berangkat. Kalau orang tua nggak setuju, tolong sampaikan ke anaknya. Ini permasalahan di sekolah seperti ini, kita nggak bisa maksain. Akhirnya kata orang tua ada yang bilang begini, emang 100.000 dong cukup? Oh lo udah matok gitu 100.000? Iya, karena emang udah cukup 100.000. Rasa cukup. Ibaratnya ya minum udah bisa, makan mobil, transportasi bisa lah. Akhirnya kata orang tuanya gini, Kak 100.000 cukup Bu. Ya kalau kurang nggak apa-apa Kak, 150.000 gitu. Jangan, saya bilang gitu karena kan nggak semua orang punya duit. Betul. Oh ya udah, gini aja deh ya. Kita 100.000, tapi makan bawa bekal. Kata orang tuh yang gitu. Ya. Wah tuh gue makin seneng di situ kan. Kata gue hitungannya 10.000 per anak dikali 6 itu udah 150.000 tuh buat cadangan. Ya kalau mau bawa bekal silakan. Kalau emang mau nanti saya belikan ya nggak bawa aja saya bikin. Akhirnya mayoritas bawa. Bahkan ada orang tua yang bawain buat pelatihnya. Oh, Kak ini buat sarapan kakak-kakak. Itu orang tua yang bantu ya gitu tuh. Tapi sekarang udah langka. Langka sekarang. Udah langka. Tapi di gua masih ada. Ada aja. Di gua masih ada di gua. Di gua masih ada yang kayak gitu. Jadi orang tua bawain makanan. Wah itu buat gua sih apresiasi paling Betul. Karena paling seneng gitu. Iya, paling seneng. Kadang cuma di sini doang. Ini yang di sekarang ya. Iya. Yang di sekarang itu Bukan yang kemarin ya, bukan pada kemarin. Kalau yang kemarin ada di tahun angkatan anak-anak gue yang ada di sekolah lu Kak. Yang kelas 2 mungkin yang kelas 8. Ya, nggak bisa kelas 8. Sampai sekarang dia di SMP seperti itu. Kelas 9 orang tuanya support banget. Kalau yang sekarang dari semua aspek. Kalau di gue ya sekolah mendukung,
Makanya lu mau gaya apa gue berani. Sekolah mendukung, warga sekolah mendukung, anaknya mendukung, nyampe ke orang tuanya, semua total mendukung. Makanya gue seneng banget. Maksudnya nggak salah pilih sekolah. Kalau gue tadinya ada beberapa sekolah nih yang bakal gue tuju, karena gue dari dulu pengen banget nih. Kata gue perasaan jenuh gue di SD, terus gue pengen ke SMP. Ada beberapa sekolah yang nawarin, bahkan yang Lu gue nggak mau lu. Iya, nyampe ada orang yang ngasih penawaran, maksudnya fee ya, fee itu main harga. Padahal gue nggak begitu. Tapi kan kita nggak seperti itu ya. Padahal gue nggak begitu. Gue kenyamanan. Gue nyari kenyamanan. Akhirnya gue tuju dah sekolah itu. Itu mau kenyamanan coy, nyaman banget ya. Dengan istimewa yang banyak banget kan. Dapat tuh sekolah itu dan hasilnya emang begitu. Yang gue nggak bingungin itu gimana cara, kok masih ada gitu ya orang tua yang sebaik itu. Wah, di gue sih hitungannya parah, karena anak tuh pulangnya jam segini, mereka nungguin dari jam pulangnya nyampe ke latihan. Tapi faktor Mabigus yang hebat. Nah, Mabigus itu pengaruh banget. Makanya yang gue bingungin di sekolah gue nih ya, itu kok bisa gitu ya, wali muridnya panggilin, maksudnya nggak dipanggilin ya, wali muridnya kok bisa tiba-tiba datang gitu. Maksudnya dia peduli. Gue nggak kenal sama dia. Gue nggak kenal awalnya, jadi gue kenal. Dan gue nggak kenal. Ya, ini kak Diso nih, ini kak. Baik, gue naik berat badan. Pramuka itu cuma di situ. Biasa aja gue kak. Ini deh. Gue kan udah punya istri kak. Lu tanya istri gue kalau misalkan lu nggak percaya. Istri berapa? Satu. Cuma satu. Jadi dia, gue kalau misalkan mau lomba itu turun berat badan karena mikir kak, karena ya semua lah, semua kita masih mikir kan ya. Kalau mau ada kegiatan keluar yang kita bawa anak didik kita, dia masih mikir. Iya masih mikir. Nah itu turun berat badan. Yang pertama turun berat badan, yang kedua kulit hitam. Udah pasti tuh mas di lapangan. Tapi di sekolah ini enggak. Gua berat badan naik, kulit stabil, dalam artinya nggak hitam ya. Di ruangan. Iya karena latihannya dia sekolahnya adem. Sepertinya adem. Nih tepat kalau kata gua. Ini kan Mabigus gua kayaknya pensiun tahun 2022. Mabigus SD atau SD? Oh SD. Iya, rencana gua menarik itu yang Mabigus lu tuh. Nggak bisa belum PNS. Belum PNS. Ini kak ngomong-ngomong masalah lomba nih ya. Iya. Lomba yang sekarang tuh kayaknya udah, banyak banget ya. Ngerasa sih lu lomba sekarang tuh numpuk banget. Jadi sampai nggak bisa ditaker. Karena sebuah ada dua. Iya nggak ada yang bisa ditaker nih. Dulu tuh gua bisa bilang, ini lomba di sini bagus. Ini lomba di sini keren banget nih, pasti rame. Iya. Dulu. Kalau sekarang, makanya kalau yang sekarang tuh kayaknya lombanya banyak banget ya. Menurut lu nih ya, lomba yang paling baik selama lomba terbaik ya, kegiatan terbaik yang pernah lu ikutin di mana sih, kegiatan mana? Kegiatan apa? Lomba apa? kegiatan yang gue ikutin pasti yang terbaik. Oh kegiatan yang lu ikutin pasti yang terbaik. Gila lu. Karena gua ngocik gua gimana? Gua nggak pertanyaan. Jadi nggak pertanyaan gua. Karena gua gini, yang namanya kadang dalam apalagi di bulan lu tahu lah Oktober November. Ya, terus di awalnya kan Februari Maret April. Nah, itu udah numpuk tuh. Nggak mungkin semua baik, tapi kan kita harus mencari yang terbaik. Bukan berarti yang mereka tuh yang ngadain segala apa. Kita kan harus tahu awalnya dia udah ngadain tuh. Ya. Kalau dia udah ngadain, kekurangannya di mana. Nah, bila mana kita mau mengikuti, kan ada technical meeting. Betul. Pertemuan dengan pembina kan. Itu yang harus kita sepakati. Nah, bila mana kegiatan tersebut lancar karena hasil technical meeting yang diterapkan, itu terbaik. Berarti tapi ada juga gua kegiatan gue ikutin, gua nggak bisa katakan terbaik ya. Panitia tidak konsisten karena itu nggak sesuai technical meeting. Nggak konsisten. Bahkan gua pernah mengikuti, kalau emang itu dia konsisten ucapannya nih ya, itu dikatakan kegiatan bagus. Jadi itu berubah di pas pembagian piala. Sistem mendapatkan juara umum. Tapi kan udah ada rekap bos. Iya kan rekap ada. Tapi kan ada lomba yang gini loh. Lomba yang dihasil dari nilai keseluruhan. Ada yang dihitung dari medali emas. Emas juara satu pos ya itu juara 1, 2, 3. Nah, yang emas terbanyak dapat juara umum. Nah, emang lu target kalau setiap lomba lu harus juara umum? Nggak target sih. Cuman kalau kita lomba nggak dapat juara umum rugi. Rugi. Ngapain latihan kalau cuma main doang? Berarti
berarti ini ya maksudnya ya lu itu kan ambisi juga dong, harus juara umum gitu. Namanya hidup harus punya ambisi. Tapi kan kita datang bukan berarti untuk memaksakan anak untuk meraih juara umum. Kita mengajarkan semaksimal mungkin dong. Kita datang mau nggak? Udah kita partisipasi aja. Ya. Atau ngapain? Lanjut. Kehebatan anak bisa terlihat dari kemampuan pelatihnya. Dan terbalik juga, kehebatan pelatih bisa dilihat dari hasilnya anak apain. Ih, Benar. kalau semuanya kita datang nih, anak bagus, anak pinter-pinter, tapi pas lomba jeblok. Nah, berarti kan pelatihnya bego dong. Nggak bego sih, cuman bego kayak gua gitu, di SMP. Gua gagal mulu di SMP nih. Gua nggak bisa gagal. Iya, kan anak dari SD bagus-bagus. Udah SD-nya bagus, emang SD masih ya? Nggak jangan. Ya kan, jadi gini loh. SMP 3 Cikupa yang sekarang gua nih ya. Ya. Dari Sukasi 3, Sukaharja 3, Pasirawi, Bundar, Pasir Jaya. Oh dari sekolah itu ya, dari beberapa 3 kecamatan. Iya, jadi itu kan lingkungannya di situ dekat sekolahnya guys ya. Anak-anak kumpul di situ. Nah, gue nggak bisa tuh menerapkan di situ tuh ke anak. Sampai ya nggak jaga terus sih. Ya, awal-awal kemarin kan yang 9 kaki yang dari 45 tahun itu sama gue coy. Iya. Kesininya turun. Karena apa? Ya karena tadi HP. Anak yang biasanya waktu kalau anak SD nih, anak SD takut kita harus. Betul. Karena tuh harus hafal sampai bab sekian. Ya. Hafal anak SD loh. Anak SMP sekarang Ika banyak tugas. Iya. Gua udah Tugas sih. padahal dia main HP. Jadi pokoknya kurang tugas sampai bilang ini. Kamu nih yang dari Sulawesi 3, dari Sukaharja 3, dari pokoknya yang anak-anak dulu ini yang sering lomba. Sekalian di SD boleh saya bilang kalian dapat juara umum. Di SMP belum tentu kalian. Emang SD-nya pas di SD mereka jago-jago. Apa yang Sukaharja 3 kan? Yang besarnya nantinya dari situ. Yang Sukaharja 3 gua akuin, gua paling ogah. Gua yakin bukan gua, pelatih pasti paling ogah kalau ketemu gua pun paling ogah ketemu dia. Karena kita saling bunuh. Iya benar. Gitu kan? Nggak enak. Jadi nggak enak. Jadi kasihan gitu. Sukasi 3, Sukaharja 3, Pasirawi ketemu satu tempat sama Bundar 2. Kasihan sekolah lain kak. Iya betul. Dan kebagian kelapa. Lanjut deh kak. Iya. Kita udah ngalami dulu nih. Kami seru banget sih ngobrol sama lu kak. Karena banyak banget gitu deh yang gua bisa ulik dari lu. Dari tadi lomba. Cuma yang tadi tuh kak yang gua penasaran. Karena ini juga buat teman-teman kita yang lagi nonton sekarang yang pengen ngadain lomba, jangan sampai mengecewakan mungkin ya. Ya, jangan. Maksudnya, Oh, jangan. karena kan dia juga ngundang yang undang kita ya, masa kita kecewain. Dia butuh kita loh. Nah iya, ditambah kita bayar kan? Kita bayar. Kita bayar, terus kita kecewain pak. Nah, kalau kita lomba dinas dikecewain mau aja kita Gratis, terus kan jangan sampai kecewain juga. Semoga nggak Konsisten. Buat lomba dinas yang di tahun 2020 jangan sampai mengecewakan peserta. Emang ada beda kabin coy. Ya semoga ada, karena udah ada lomba-nya. Karena itu lomba yang bakal ditunggu-tunggu di selain lomba tingkat ya. Itu lomba ekstrakurikuler Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, itu lomba yang paling ditunggu. Hanya ada di Kabupaten Tangerang. nggak ada kota maaf aja gitu. Tangsel yang udah agak kaya nggak ada juga. Colek kabinnya. Jadi gini kalau emang yang ngadain lomba nih ya, yang biasa ngadain sama yang mau ngadain konsisten gitu kan, konsisten kalau mengambil keputusan sesuai hasil teknika meeting. Iya. Nah, dan di saat teknika meeting jangan batu. Mentang-mentang dia yang ngadain, yang mengadakan, dia kekeh gitu akan konsep yang dia buat. Kan kita buat apa? Diundang. Iya, teknika meeting. Ngebahas teknika meeting. Iya. Jadi kan kalau emang sepakat ya setuju, oke ya tanda tangan. Bisa nggak sih teknika meeting itu disebut ini menyamakan pendapat antara Ya, itu. yang diundang dan yang ngundang? Itu kan tujuan dari teknika meeting. Itu tujuannya ya. Kan? Kadang ada orang yang ngomong gini kak, teknika meeting itu cuma buat ngebahas tekniknya. Ada yang ngomong kayak gitu. Dia kalau jangan ngerubah-rubah hasil teknika meeting. Hasil pesertanya gimana? Ini ngomong ya, aduh, teknika meeting lu. Begini-begini, ini cuma buat ngebahas teknik pada saat lomba. Emang gua taunya kalau teknika meeting itu buat ya tadi tuh kesepakatan bersama. Dia oke, kita oke, dia setuju, kita setuju. Dia berkata, ini kan hanya bahas teknik. Apa yang dia buat? Dia benar. Iya. Tapi resikonya dia nggak punya peserta. Ya. Nah, karena itu teknika meeting
Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi ini yang dibahas sekiranya Kak, kan ada anak SD dari bab contohnya 1 sampai 7. Iya. Kan gila. Bener. Ini SD mentok 4 lah, gua bilang gitu ya. Gue juga pernah bilang nggak? Gue juga pernah bilang. Waktu di mana? Enggak, saya enggak di mana. Ini gue putus lagi kan ya. Karena itu penting banget nih. Gue pernah bilang lomba di Tangerang, Kabupaten Tangerang itu sebenarnya lombanya udah nggak seru. Dalam artian seperti ini, nggak serunya pembodohan banget. Yang bakal, ya tujuannya mungkin dia biar anak pinter. Cuma gua kira lombanya pembodohan. Dalam artian ada lomba yang namanya pengetahuan umum nggak? Ya, Lomba pengetahuan umum. Lu pernah nggak nemuin lomba pengetahuan umum dengan referensi RPUF? Kadang itu yang ngasih babnya kira-kira 1 sampai bab contoh ya bab 1 sampai bab 7. Bab 1 sampai bab 7 kita wajib hafal dan di situ ada berapa halaman lu tahu? 200 lebih. Nah, kalau misalkan mereka mau ngadain lagi, gue sih pengennya pengetahuan umum itu dipecah. Dalam artian seperti ini. Di pengetahuan umum bab 1 sampai bab 7 atau susun materi. Kayak materi kepemerintahan ada. Wawasan Nusantara ada. Ya kan? Peta dunia ada. Dan lain sebagainya. Maksud gua ya bikin aja 3 materi. 3 pos. 3 pos atau 3 materi lah ya. 3 materi. Ya tadi tuh wawasan Nusantara, pemerintahan dan Jadi walaupun 1 pos anaknya 3. Anaknya 3. Jadi dibagi-bagi ya. Karena nggak Kalau semua anak bisa menguasai. Nah, Coy. gua pernah ngomong begini, pembinanya aja nih aduh. Lu sama gua bahas kok PU bab 1 sampai bab 7, gua yakin dia nggak mampu. Karena apa? Banyak banget tuh, coy. Gua sih ya lebih mikirin mending gua ngapal juz amma dibanding PU. Nggak ada manfaatnya. Cuma ya kita cuma dapetin piala, cuma gitu doang. Nggak ada yang harus kita banggakan. Beda sama kita ngapal juz amma, ya kan? Maka dari itu Juz amma cuma 30 surat, terus 30 ya? 30 juz. Cuma 30 juz. Bukan juz amma. Juz 30. Cuma juz 30 doang kan paling berapa surat gitu kan? Jadi berarti kan di situ kita harus pintar juga memilih kegiatan. Itu sih yang gua kalau kesan gua cuma di situ dan kalau lu kan tadi teknik meeting ya emang Ya. tadi kalau teknik meeting itu penting banget tuh ya. Penting karena gua juga daftar enggaknya tergantung hasil technical meeting. Yang tadi kita sepakat kan ada aja kita SD mah cukup lah bab 1 sampai 4. Ada yang kekeh 1 sampai 7. 1 sampai 7. Akhirnya kan panitia dilema di voting. Menang lah 1 sampai 7. Ya. Gua mundur. Nggak jadi. Gua nggak mau maksain kemampuan anak. Iya berarti lu nggak jadi ikut. Nggak jadi. Nggak jadi. Berarti pengaruh banget itu Ya, teknik meeting. harus. Buat lu. Bukan, ya pasti bukan berarti lah maunya gua harus disetujui, bukan. Iya. Kita lihat kemampuan anak Benar, juga. benar. Kalau sebenarnya kita memaksakan nih, bukan hanya dia yang stres. Yang tadi lu bilang, pembina juga hafal enggak? Iya. Nah itu maksud gua. Jadi, wah ini berat dalam arti berat ke anak, bukan berat ke kita, berat ke anak. Karena kita mah, gua yakin nih pelatih mana sih? Ayo, gua tes. Nih pertanyaan tanya jawab langsung tanpa kertas. Betul. Ada pasti gitu, gua katain ya Pak. Iya. Karena gue sendiri bukan berarti kita nggak bisa, kan takutnya kita salah jawab, mereka juga. Iya benar. Nah, kita kan mempersiapkan sendiri pertanyaan pas jawaban di samping, ayo tanya jawab segala apa. Kan di situ. Kalau kita maksakan sebab 1 bab 7, yang tadi banyak itu kan kasihan anak. Iya. Sampai Bab 1 sampai bab 7 pertanyaan cuma 50. mending 50. Berapa kali halaman cuma di pertanyaan 50 doang. Itu ada yang 25 kan? Iya, 10. Isian singkat. Tuh parah kan? Iya, benar. Jadi mereka hafal 200 halaman cuma buat 5 pertanyaan, 10 pertanyaan. Iya. Wah bisa kata gue. Kalau kita kan lomba itu hanya untuk menguji kemampuan anak sampai di mana. Kita mempelajarinya mereka sampai mana. Kan gitu. Makanya gue nggak sekarang ini nggak terlalu sering lomba. Makin banyaknya kegiatan perlombaan, makin berkurang lomba gue gitu. Oh, Dulu mah gue setahun bisa 4 kali, 5 kali. Sekarang setahun sekali pun jarang. Mentok lah setahun sekali. Habis dari kegiatan keluaran kita nyari perlombaan buat hiburan anak. buat hiburan. Hiburan. Ngomong buat hiburan. Maksain nggak bisa. Iya, benar. Iya, karena sistemnya gitu. Itu. Sekarang sudah banyak yang jago-jago gak? Udah kayak jago-jago ya. Karena yang dulu seangkatan sama kita nih, Iya. yang biasa lomba yang angkatan kita sudah berpencar. Udah pencet semuanya ya. Dulu gua nggak kenal tuh Alusen. Sekarang Edan tuh sekolah. Iya ada. Iya ada. Karena Alsen ada. Jangan yang dari pembina sekerja lah itu Alusen. Oh. Nah di situ lah. Iya. Bu Mimin tuh ada beda sekali. Iya itu pembina. Oh iya. Deh, bentar dulu deh. Gue udah dapet nih.
ini juga buat masukan ya sama teman-teman kita yang mau ngadain lomba atau mau jadi peserta lomba. Siapa tahu dengan kita interview begini, wawancara begini, ke mereka juga terbuka pemikirannya. Gue lihat sih lu sering banget lomba deh. Bahkan ya lu lomba di Pasar Kemis, di Rajak, di Mau, di Panongan, Tiga Raksa, di Curug. Ada nggak sih Den lomba yang bikin lu kecewa? Oh, ada. Ada ya? Ada. Di mana? Boleh tahu di mana? Kita sebut daerah aja ya. Daerah Cikupa. Di Cikupa. Itu tempat gua Den. Iya sih. Yang Kapan? Baru-baru ini. lama lah. Baru-baru ini. Yang baru tuh ada. Di mana sih baru-baru ini di Cikupa? Lama. Kalau yang baru gua nggak ikut. Nggak ikut ya? Nggak ikut. Yang ada di Cikupa yang Baru Cikupa nggak ada. Kalau yang lama mati, ada. kuaranya mati. Keluaran Cikupa lagi kurang ini sekarang kurang rame ya. Karena kurang vitamin. ya mungkin lah. Vitamin. Jadi bukan hanya di Cikupa sih, gua kebanyakan setelah hasil lomba yang sebelumnya kan puas. Di satu lomba yang sekarang yang gue ikutin, yang tadi gue bilang itu loh, tidak sesuai dengan hasil technical meeting. Di technical meeting masih berjalan hasilnya sampai ke sebelum pembagian piala. Di saat pembagian piala semua berubah. Nah, di saat technical meeting ya kesepakatan juara umum ditentukan dari banyaknya medali emas. Banyaknya medali emas. Dari regu A putra dan A putri. Oh ya. Karena kan sekarang lomba ada 4 regu. Ada 4 regu. Ada Wah itu 4 regu. harak deh. Iya. Harak itu kalau yang 4 regu gitu. Ya, kalau- Gua nggak setuju sih kalau ada yang Gue sampai pernah 5 loh. Oh pernah 5? Tapi yang kelas 2 kelas 3 yang satunya Oh, iya. iseng gitu, iseng. Lomba Gitu lah, 4 regu itu gimana ya kayaknya? Iya. Apalagi dia sekarang kan gitu sangat gitu ya. Kebanyakan. Banyak. Ntar mau gue kalau lo mau minta gue batasin lo bawa aja sih. Lanjut. Nah jadi gue ngelawan SD yang ngirimnya 4 regu. Lawan 4 regu. Ya, jadi dalam arti gue ngirim 2 regu, dia ngirim 4 regu. Tapi kan yang namanya perlombaan kalau emang panitianya dalam arti karena cerdas, Betul. mempersiapkan segalanya. Ini ada kawinan tim A dan Dan kawinan tim tim B. B. Apa namanya? Gue dapat 3 emas dan 2 perak. 3 emas 2 perak. 2 perak. 2 regu tuh. 2 regu lah. 2 regu. Nah, dia 4 regu dapat 4 emas, 4 perak Dari 4 regu. 4 regu. Nah, di saat dipecah, karena emang gue pegang catatan juga kan. Iya. Jadi yang regu A dapat 2 emas, 3 perak. Regu A ya. Ya, regu B, Regu B 2 2 emas, 1 perak. Gua hanya sepasang doang. 3 emas, 2 perak. Udah jelas kan gua menang. Harusnya kalau sistem olimpiade, sistem medali Lo menang. TM pun itu hasilnya. Hmm. Nah, di saat pas pembagian piala, dia berucap hasil juara umum ditentukan dari nilai akhir, nilai keseluruhan. Oh ganti sistem. Di pas pembagian piala. Enggak, ini ganti sistem. Iya. Jadi si medali itu nggak penting. Nggak penting. Oh iya. Terus? Kecewa dong kalau kayak gitu. Ya gue sih kecewa kalau ganti sistem. Tapi kalau misalkan nggak ganti sistem, gue nggak kecewa. Cuma ini kan ganti sistem. Ganti sistem. Mm-mm. Kalau seharusnya kalau emang sesuai dengan technical meeting, juara umum gua dong. Harusnya. Karena apa? Gua ada di satu pos yang jeblok. Itu nggak dapat. Nggak dapat. Tapi kan gua udah punya Iya. 3 emas. 3 emas. 3 emas itu dia kan 2 emas. Tapi dia merata, konsisten, nggak ada yang nilainya walaupun Ya. karena gua juara 1 nilai 100, dia juara 2 nilai 100 karena kalah cepat. Tapi kan gua dapat emas. Betul. Karena dapat dari nilai dia nilai lebih tinggi. Akhirnya apa? Ya gua erosi lah. Apa tuh? Gua samperin pas gua ngambil piala. Gua tinggalin tuh piala. Bentar dulu. Lu kalau gue nih Kak, kalau gue ngerasa kecewa kan gue juga pernah kecewa setiap kegiatan. Pasti lu ngotot kan? Gue nggak ngotot ya, gue negosiasi dulu. Iya, negosiasi. Kalau negosiasi bentar, baru hasil yang gue dapetin. Pertama gue pribadi pasrah. Beda sama tim gue. Kalau tim gue ngebludak karena Ya. dia capek. Dia capek. Ngerasa capek. Iya, lu emosi juga kan lihat. Kalau gue gak pernah emosi orangnya. Ya. Gue pasrah kalau Kalau emosi yakin nih. Iya, kalau setelah kelar ini Kak, Iya. negosiasi itu emang gue ada rasa emosinya, cuma gue negosiasi dulu. Dalam artian kalau negosiasinya mental, gue pasrah. Beda sama tim gue. Kalau tim gue mungkin emosi dulu baru negosiasi, gitu. Nah, Gua negosiasi coy. itu tindakan gue Kak. Saat gue kecewa, kalau Oh. tindakan lu, Gua negosiasi. negosiasi juga. Jadi SD-nya gua, SMP-nya yang dari sekolah yang di Sinang Jaya. Ada yang dari Iya. SMP-nya. Iya. Sama dia nasibnya kayak gua
apes, Kecewa juga. kecewa juga. Kita negosiasi, ngobrol kumpul ketemu pembina setuju sistem 2. Dia berkata, dia bilang hasil TM-nya kan medali, iya saya medali emas 3 gitu. Akhirnya apa? Dia udah diumumkan. Gue bilang, ya udah tuh piala. Kata gue, nggak mau gue pulang gue gitu kan, kalau bahasa kasarnya gitu kan. Ya. Itu pertama kali gue ditonjok orang di situ. Lu tonjok orang Dari belakang gue ketahuan. lomba. Di situ. Gue nggak lihat kan gue di saat dia nonjok dari belakang. Iya. Gue ngebalik dia udah nggak ada. Oh lu tonjok. Iya di situ tuh. Oh gini kali ya, lu ninggal bawa apa balik kanan, lu balik kanan nih, Oh. masukkan. Setelah lu kecewa, tapi ada pihak yang gak bertanggung jawab, Bukan main kasar. di kumpulan itu. Oh di kumpulan. Jadi anak itu lagi negosiasi. anak udah gue masukin mobil. Oh. Tunggu jangan lu berangkat sebelum saya balik. Tapi piala udah dibawa. Piala belum bawa semua. Oh lu bawa semua. Ya, piala ditinggal, masih ada tim kan, ada tim kita. Kita pegang piala yang gue pegang gue lepas, gue tinggal. Karena kan negosiasinya kan alot, keras, karena kan sesuai TM. Jadi kita udah saling debat segala apa, dia kesel atau gue lebih kesel gitu kan. Ya niat gue nggak mau pulang piala itu, gue tinggalin. Inilah salah satu bukti rasa kecewa lu. Nah, gue tinggalin piala. Akhirnya gue dihajar dari belakang. Gue lihat orang udah nggak ada. Lu tau nggak gue itu usia berapa? SMA. Gue baru kelas 3 SMP, coy. 3 SMP. Gila, 3 SMP. Itu gue mempertahankan juara umum masalahnya. Gue waktu kelas 2 SMP bawa dapet. Nah, yang kelas 3 SMP berangkat lagi, gue kalah. Maksudnya kan kita bukan mengedepankan emosi, kita ini untuk TM-nya sih begini kak. Yang namanya mungkin gue namanya masih kecil, masih SMP, nadanya agak tinggi, dia merasa Sampai sekarang sih kalau nanti. ya iya sih ya, emang warna kali ya. Bener. Nah, karena dia ngerasa ini anak kecil, wah gue dihajar belakang, gue cari nggak ada, udah diambil, ada yang mengambil gue, narik, udah jangan dilayani gitu kan. Akhirnya gue pulang, gue cerita ke pembina gue tuh ya, yang di SD tapi ini kan gue bawanya tapi beda sekolah. Iya. Yang pembina asli gue kan yang di sekolah 3 tuh, yang pembina Kanan tadi yang kanan. Dia tahu setelah 1 bulan kegiatan, ada yang cerita ke dia bahwa ini. Akhirnya dia manggil gue, emang ditonjok pas lomba di Cikupa. Kaget kan gue, tahu dari siapa kan? Ada yang bilang ini kenapa nggak bilang ke bapak? Kalau bilang gue pesantren langsung. Tahu orangnya? Tahu, gue bilang ngajar di sini gini ngajar. Tapi lu tahu nih. Tahu orangnya. Lu tahu tadi enggak, soalnya kan tadi bilangnya lu nggak tahu. Kan ada yang ngasih tahu pas sudah episode kan dicari tahu kan sama kita. iya. Siapa yang ngumpul itu kan? Akhirnya yang narik gue tuh dia bilang namanya si A, gitu kan? Ngajar di sekolah ini. Kebetulan di situ ada tetangga gua. Disamperin dia bilang, saya nggak tahu, padahal saya nggak niat buat mukul gitu kan. Kalau gue sih mikirnya udahlah, udah. Emang mungkin gini sih Den, niatnya nggak mukul. Mungkin ya niatnya nggak mukul, pengen rangkul kali, cuma kekencengan. Bagus Nah di situ sampai pembina gue tuh yang nelfon keluarannya juga tuh akuaran. Kabaran cukup pak. Iya, bos sebutin karena Oh saya tadi dulu dari udah sih emang ya. awal. Mungkin ya, memang kejadian udah lama banget kan. Iya. Gua kan SMP kan ya 2000 sekian lah, belum belasan udah. Ya pokoknya udah belasan tahun yang lalu kan. Itu kan cerita masa lalu yang sampai sekarang gua nggak mau ikuti kegiatan itu. Oh sampai sekarang lo, itu dampaknya sampai sekarang. Iyalah. Kegiatan itu atau kegiatan yang dibawa orang-orang itu? Ya 11-12 lah situ. 11-12? Iya. Oh iya. Sampai sekarang gua belum pernah itu ikut kegiatan Belum pernah yang ya? diadakan oleh itu, oleh mereka lah. Nah, Iya. di situ akhirnya ditelepon gini-gini nih sampai ya diselidiki ya akhirnya adalah kelar gitu. Cuman gue sih sebenarnya udah lupa, udah males gitu bahas ini. Cuman ini penting ya karena jangan sampai ada deden-deden yang lain tuh gitu. Iya. Kalau gue sih masih bisa kontrol emosi. Sekarang udah bisa. Bisa lah. Karena dulu tadi lu masih kecil ya. Iya. Gini. Tapi kalau segede gini gue ditunjuk gue nggak mau diem Iya, lah. pasti. Sekarang Semoga aja buat teman-teman yang nggak dengar, ini masalah penting. Karena sekarang lomba tuh udah kayak ini sih kak, lomba kayak latihan loh. Kayak masa kaget. Oke, misalnya ya. Di mana aja Di mana aja ada. Jadi buat yang ada lomba, sangat amat tolong. Technical meeting itu satu buah part yang paling penting. Iya. Di mana keputusan technical meeting diwajibkan untuk pas pelaksanaannya sesuai dengan hasil dari Technical meeting. Iya harus. Jadi jangan sampai
Itu tadi yang gue bilang, yang lu undang, lu kecewain karena kami semua bayar. Masalah bayar nih ya, masalah bayar. Ini agak penting nih. Menurut lu lomba sekarang mahal gak sih? Gila ya. Kita daftar lomba bayar, masuk mau nonton bayar. Itu yang gua nggak setuju sih itu. Enggak, jadi gua mau nanya tujuan mereka ngadain lomba apa? Ya. Tujuan, karena setahu gua dulu nih di Cikupa kan waktu zaman gue SD sampai gue SMP ada yang namanya lokasi bintang. Itu kan hanya untuk perkumpulan. Betul. Silaturahmi. Ya, kalau mungkin ya masing-masing keluaran lah gitu ya. Iya. Lokasi bintang gua ikut tuh. Iya. Jadi kan lombanya ngaco. Ya ini. Tapi kan tujuannya segitiga. ya, karena emang tujuan mereka mah cuma silaturahmi Iya, doang. benar. Jadi walaupun kecewa juga nggak terlalu. Iya. Lokasi bintang ini, ya kan. Itu di Cikupa seperti itu. Tujuannya apa? Ya untuk silaturahmi antara anak-anak peserta didik dengan para pelatih atau pembantu pembina. Itu di Cikupa. Tapi kayaknya kalau kayak sekolahan yang mengadakan mengundang dari berbagai kecamatan, berbagai kabupaten, itu nggak tujuannya silaturahmi apa mencari bisnis? Iya, betul. Ya, jadi bisnis gitu kan, mencari uang bisnis. Bahkan lo pernah dengar lomba dari pendapatan penonton aja sampai belasan juta. Itu dari penonton doang? Penonton doang, belum dari pendaftaran kita. Daftar nggak murah coy. Iya. Satu regu aja ada yang nyampe 300. Satu regu 300.000. Terus kalau ngirim 500 berapa coy? Iya, udah 1,5 juta. Nah, jadi tujuan lomba itu apa? Gitu aja ke situ kembali. Lu resah tuh ya sama yang kayak gitu ya? Bukan, ya resah sih bilang resah gitu ya. Cuman kalau gua sih resah, Kak. Kalau gua nih ya, gua sih emang tujuannya, gua nggak tujuan. kalau gua sih emang nggak setuju ada lomba bayar. Maksudnya pengunjung bayar. Ya itu moral gua juga sama nggak setuju. Pengunjung bayar tuh gua nggak setuju. Nggak tahu kenapa ya. Gua pokoknya nggak pernah setuju aja ada pengunjung bayar. Ininya gimana gitu? Ya pokoknya gua nggak setuju aja. Nggak tahu gua alasannya Jadi, apa. Pokoknya gua nggak setuju ada lomba bayar. Lomba pengunjung bayar. Uniknya perlombaan itu hilang. Iya, benar. Uniknya hilang. Benar. Yang tadinya nontonnya harusnya berjubel. Jadi kan antusias orang tua pun jadi berkurang. Karena orang tua mau nonton harus bayar lagi. Bayar. Ya bukannya ini sih ya, bukannya maksudnya ngeberatin walaupun kadang cuma 5.000, 10.000. Terkecuali 15.000. daftar lombanya gratis. Nah, itu berarti lu setuju daftar gratis, pengunjung bayar. Dan sebaliknya Kalau daftar bayar pengunjung usah bayar. oh iya begitu ya. Itu gua setuju Kan sih kalau kita kayak lebih tingkat resiko yang ada di lomba, tujuannya ngapain? benar. Gitu, jadi jangan aneh-aneh lah gitu. Di ini Kak, udah itu mah urusan ini ya. Ya, kembali ke Maksudnya mereka yang mau ngadain. rahasia umum yang mungkin gue yakin sih semua banyak pembina yang nggak setuju. Iya, Gue yakin. Gue yakin banyak mau pembina. ngomong takut kali ya. Iya, karena gue sendiri tahu loh awal yang bayar itu siapa gue tahu. Awal yang mula bayar itu jadi kesini-sininya ngikutin. Gue tahu banget itu karena gue baru tahu banget lomba pramuka bayar mau masuk mau nonton padahal kita di situ tujuannya pengen silaturahmi ngobrol. Iya kan, kapan lagi ketemu? Iya benar. Para pembantu pembina, para pelatih di satu event yang dekat dengan kita gitu. Nah itu dia benar. Nah, dekat kita main lah ke sono, bayar. Bukan cuma 10.000, bukan masalah itunya. Iya. Tapi kalau lagi banyaknya orang yang masuk di situ. Benar. Jadi itu tuh lomba tuh bisnis apa untuk silaturahmi gitu ya. Udah pokoknya kita anggap itu rahasia umum aja. Kita tanya-tanyakan sampai sekarang, mungkin nanti setelah tayangan ini bakal ada yang ngangkat bicara deh. Mudah-mudahan. Kayaknya bakal ada. Semoga aja ada sih. Gue juga berharapnya ada yang ngangkat bicara mau gitu nunjukin